Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya di sini sebagai pengamat akan mengamati kegiatan coaching kita pada malam hari ini. Kira-kira apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan melalui kegiatan percakapan coaching kita pada malam hari ini? Ya, kira-kira Bu, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dari saya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Sri. Bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Indikator tentang ini, Bu, pertanyaan berbobot yang memberdayakan coach untuk menemukan solusi dari masalahnya, Bu Sri. Baik, kira-kira apa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu dapatkan, harapkan? Saya berharap dapat mengajukan pertanyaan yang terbuka, yang berasal dari hasil mendengarkan aktif, sehingga memberdayakan coach, Bu Sri. Baik, untuk rubrik penilaian kita pada coaching pada malam hari ini, yaitu kriterianya ada 3. Yang pertama, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang terakhir itu memberdayakan coach. Baiklah, Bapak Ibu, silahkan untuk melaksanakan percakapan coaching selama 10-15 menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Assalamualaikum, Pak Roy. Apa kabar hari ini, Pak Roy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yeni sehat walafiat. Bisa senang di sini jumpa sama Bu Yeni, Bu. Bu Yeni sehat juga kan? Alhamdulillah Pak Roy sehat. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa yang akan kita bincangkan hari ini, Pak Roy? Saya mau bercerita tentang pengalaman saya selama beberapa waktu belakangan ini, Bu. Saya mengikuti 3 kegiatan sekaligus secara bersamaan. Itu ada guru penggerak. Sekarang ini sekarang sama ada PPG, sertifikasi, dan Latsar, pelatihan dasar CPNS 2019, dan itu secara bersamaan, Bu. Jadi saya di sini mau bercerita ingin mencari solusi agar bisa membagi waktu yang baik dan agar terselesaikan semuanya tanpa kendala apapun dan bisa lulus semuanya, Bu. Ini. Baik. Jadi kira-kira apa yang Bapak harapkan dari coaching kita malam ini, Pak Roy? Ya, Bu, ini seperti yang saya bilang tadi, Bu, ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana bisa membagi waktu yang baik, bagaimana bisa menyelesaikan tugas-tugas itu ya dengan baik, karena kadang-kadang bisa satu waktu itu bisa Zoom bersamaan dan tugas yang begitu mepet sehingga diperlukan tenaga ekstra yang keras dan juga pikirannya tidak mudah. Jadi saya ingin menyelesaikan itu semua dengan baik, Bu Yeni. Begitu ya Pak Roy. Jadi Pak Roy, bagaimana kronologinya Bapak bisa mengikuti ketiga kegiatan tersebut sekaligus, Pak Roy? Ya, itu Bu Yeni, awalnya pada awal tahun kemarin, Bu Yeni, saya coba ikut guru penggerak karena di situ ada program di atas 5 tahun mengajar. Jadi saya termasuk salah satu kriteria yang cukup adalah di syarat-syarat itu kan. Saya tertarik, Bu, mengikuti guru penggerak. Jadi pada bulan 1 itu saya daftar, alhamdulillah lulus, dan pendidikan dari mulai bulan 3 sampai sekarang kan, Bu ini. Lalu saya tiba-tiba dipanggil untuk mengikuti PPG, Bu.
pada ujian pretest pada bulan 5. Lalu saya ujian di bulan 6 dan alhamdulillah lulus dan saya langsung dipanggil di bulan 7, Bu. Untuk tahap 1. Karena sekarang kan pendidikan guru penggerak masih jalan. Udah gitu di PPG saya ujian bulan 6 dan dipanggil bulan 7. Artinya sudah dua program yang saya ikuti. Tanpa saya tahu itu, Bu. Karena tiba-tiba dipanggil di SIM PKB. Lalu tiba-tiba juga pada saat CPNS 2019, saya kan angkatan 2019, Bu, formasi 2019. Baru kali ini juga dipanggil, begitu lamanya sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, dipanggil untuk latsar, Bu, pada bulan 8 kemarin. Jadi secara berbarengan, secara bersamaan, jadi otomatis saya mengikuti 3 kegiatan sekaligus, Bu. Bukan artinya saya pengen congok gitu mengikuti, enggak. Saya pun paham dengan kondisi kemampuan saya sendiri. Jadi saya ingin menyelesaikan inilah, Bu. Jadi karena berentet lah itu datang rezeki itu tadi. Yang pertama dari guru penggerak, pendidikannya masuk, baru langsung ke PPG, baru langsung setelah itu ke latsar. Jadi begitulah, Bu, kronologinya, Bu. Bukan langsung tiba-tiba saya ikuti 3 gitu, enggak, Bu. Ini. Iya, begitu ya Pak Roy. Iya, Bu. Jadi sayang kesempatan itu kita tinggalkan begitu saja karena tidak datang 2 kali kesempatan gitu ya Pak Roy. Iya, betul sekali, Bu Yeni, karena semuanya penting menurut saya, Bu Yeni. Yang satu untuk profesi kita sebagai guru, ya biar dianggap sebagai profesional. Yang kedua itu untuk latsar itu supaya mendapatkan 100% untuk jadi PNS. Dan yang ketiga ini yang guru penggerak ini sebagai agen perubahan untuk pendidikan ke depan itu, Bu. Jadi saya anggap itu semuanya penting untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru, Bu. Iya, benar ya Pak Roy. Sangat membantu kita untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, jadi Pak Roy, andai kata ya kan Pak Roy, Iya, Bu. ketiga kegiatan itu berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana Bapak mengatur strategi menghadapi masalah tersebut, Pak Roy? Ketika ada waktu yang bersamaan, saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan kepada rekan saya yang pertama yang lebih fleksibel, Bu. Jadi di antara 3 kegiatan ini, saya melihat kegiatan yang paling fleksibel itu yang pertama kan di grup penggerak. Di grup penggerak mungkin presentasi untuk sama itu Zoom-nya itu kan agak sedikit, Bu ya. Halo, Bu, dengar, Bu? Iya, Pak Roy. Pak. Saya dapat mendengar, Pak Roy. Di grup penggerak tadi kan presentasi untuk bersamanya itu kan agak sedikit. Jadi mungkin itu agak bisa dihindari. Namun yang paling rentan untuk bersama itu waktu Zoom itu adalah di PPG dan di latsar. Jadi saya komunikasikan kepada rekan saya untuk supaya mereka memahami dulu kondisi saya karena berbarengan dengan Zoom. Jadi saya bilang dulu ke rekan untuk membantu saya supaya menutupi dulu kegiatan yang ada di PPG sampai di latsar ini selesai. Karena di PPG, Bu, jam pelajarannya itu lebih banyak daripada di latsar. Di satu hari itu kadang cuman 2 jam pelajaran itu untuk latsar. Di PPG itu ada 4 jam pelajaran, jadi ada sisa 2 jam lagi. Jadi saya minta pengertian sama rekan-rekan guru, dan juga saya minta pengertian dari rekan-rekan Bapak Ibu dosen di PPG, Bu. Alhamdulillah mereka paham, dan saya akan mencoba untuk memaksimalkan kepercayaan mereka itu, Bu. Saya komunikasikan dulu kepada rekan-rekan di PPG, lalu saya Halo, Bu Yen. Iya, Pak Roy. Masih dengar kan? Nah, jadi kan Pak Roy. Ya, Bu. Masih Pak Roy. Tentu tugas juga tidak sedikit, ya kan Pak Roy? Iya, Bu.
Kemudian tadi Pak Roy artinya memiliki keterampilan berelasi yang bagus lah ini ceritanya Pak Roy. Ya, Bu. Nah, bagaimana dengan cara Pak Roy mengelola emosi Pak Roy agar bisa terhindar dari stres seperti itu Pak Roy? Karena kan pastinya tugas-tugas menumpuk, ya kan? Iya. Kemudian jadwal juga padat. Bagaimana Pak Roy kira-kira itu Pak Roy? Iya, benar sekali, Bu. Memang betul-betul menguras tenaga dan pikiran, Bu. Alhamdulillah, Bu, saya dikelilingi dengan orang-orang baik, keluarga yang baik, rekan-rekan yang baik, teman-teman yang baik juga. Dan berkat rahmat Allah juga lah, Bu, saya bisa mengikuti ini dengan baik sampai sekarang ini, tahap ini, Bu. Semuanya lancar, Alhamdulillah. Yang pastinya dukungan itulah dari keluarga. Terus, dan tak lupa nutrisi itu selalu diberikan, Bu. Terkadang saya Zoom di kamar, satu harian tidak keluar, orang tua saya membuatkan susu, Bu. Membuatkan susu sama telur, direbusnya setengah masak, lalu dia dibawakan juga cemilan sedikit-sedikit. Nah, ini minum nak, kata mama saya begitu. Iya, Mak, terima kasih, Mak. Jadi, di balik minum tadi yang diberikan sama orang tua tadi, ada pesan moral dari orang saya. Gitu. Jadi, saya harus bisa memaksimalkan ini. Jadi ada di situ dukungan moral kepada saya untuk lebih semangat lagi mengerjakan tugas. Jadi semua penyakit itu bisa hilang, Bu, dengan semangat yang diberikan oleh orang tua tadi, dengan secangkir teh dan sebutir telur tadi itu setengah masak. Jadi secara syariatnya saya minum itu sehat, secara secara naluri itu tadi, anak dengan orang tua dapat dukungan moral, Bu. Jadi di situ saya semangatnya alhamdulillah, Bu. Bisa mengikuti itu sampai sekarang gitu, Bu. Begitu kira-kira, Bu, ini. Halo, Bu, ini. Iya ya Pak Roy. Jadi dukungan keluarga itu ya Pak Roy, Ya, sangat memotivasi Bapak terutama Ibu gitu ya Pak Roy. iya, Bu, ini. Iya, luar biasa sekali, orang tuanya sangat mendukung ya Pak Roy. Jadi kan Pak Roy, apa rencana Pak Roy selanjutnya setelah Bapak nantinya menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut Pak Roy? Rencana saya setelah menyelesaikan kegiatan ini, Bu, ya. Yang pertama, saya bisa menjadi guru yang diinginkan oleh anak-anak murid, yang disenangi oleh anak-anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menjadi guru yang profesional. Dan yang ketiga, saya bisa memberikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan ini, Bu. Dari mulai PPG, dari mulai guru penggerak, dan sampai ke latsarnya itu tadi. Ada poin-poin tersendiri dari yang kegiatan 3 ini, Bu. Walaupun sama-sama pendidikan untuk guru, itu ya PPG dan guru penggerak, tetapi ada jalan masing-masing, Bu. Ada poin yang didalami masing-masing dengan spesifikasi yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Yang pertama untuk sebagai profesional, sebagai guru, dan yang kedua untuk sebagai agen perubahan dengan pendidikan. Jadi saya ingin memberikan kompetensi yang saya dapatkan kepada rekan-rekan guru yang ada di lingkungan saya untuk menjadi pendidikan yang lebih baik lagi di daerah saya terutama, Bu, di sekolah saya khususnya, agar bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan lebih baik lagi dari segi prestasi dan segi lainnya, Bu. Yang penting itu kegiatan positif. Itu, Bu, ini saya rasa. Baik Pak Roy, tadi saya menyimak Pak Roy, salah satunya setelah menyelesaikan seluruh kegiatan ini, Pak Roy berharap Pak Roy dapat menjadi guru yang disenangi anak-anak murid, seperti itu. Menurut Pak Roy, apa yang sudah Bapak lakukan agar Pak Roy ini menjadi guru yang disenangi murid Pak Roy? Ya, baik, Bu. Selama ini saya membuat
anak-anak itu menyenangkan, saya masuk dulu ke dalam emosi mereka, Bu. Jadi saya tidak memaksakan dengan apa yang saya mau, tetapi saya mencoba dulu memahami emosi dan pikiran mereka. Karena kan namanya anak-anak ini kan masing-masing profilnya pasti berbeda, tidak ada yang sama. Masing-masing emosi juga berbeda dan masing-masing latar belakang juga berbeda. Jadi saya pahami dulu mereka, setelah itu baru mereka yang memahami saya. Saya ikuti dulu mereka, apa potensi yang ada dimiliki oleh anak-anak ini, apa kelebihan dari siswa ini, apa kekurangan dari siswa ini. Setelah saya memahami masing-masing karakteristik mereka, lalu saya tarik ke dalam diri saya harus menyesuaikan secara, kalau bisa dibilang ini pembelajaran diferensiasi yang salah satu modul kita pelajari di kompetensi guru penggerak ini, Bu. Itulah tadi gunanya kita ikuti pendidikan ini. Jadi kita dapat membedakan murid mana yang bisa dipilah-pilah begitu, Bu. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi alhamdulillah setelah seperti itu saya terapkan, mereka bisa lebih senang, lebih enak untuk mengikuti pelajaran, lebih senang mengikuti sekolah. Karena selama ini mungkin mereka sekolah itu datang dengan niat bermain dan bermain. Namanya juga anak SD kan, Bu. Habis datang main pulang, datang main pulang. Jadi mereka nggak merindukan sekolah karena untuk belajar. Nah, sekarang kita rubah pola pikir mereka, terutama di pelajaran penjas, Bu. Karena selama ini, Bu, pelajaran penjas, anak-anak itu hanya pikirannya penjas itu sepak bola. Penjas itu sepak bola. Saya pelan-pelan untuk memasuki emosi mereka bahwa penjas itu bukan hanya tentang sepak bola. Saya kasih pandangan kepada mereka. Alhamdulillah dengan metode yang seperti saya buat tadi, itu dengan berdiferensiasi dan juga saintifik, alhamdulillah mereka bisa menyenangi pelajaran penjas dan mereka lebih ingin mengetahui lagi tentang apa itu penjas. Bukan hanya tentang sepak bola, bola besar, ada di situ atletik, ada di situ kebugaran jasmani, ada di situ senam lantai, ada di situ akuatik, tentang berenang dan banyak sebagainya. Jadi mereka lebih senang lagi, Bu, untuk lebih mendalam lagi, menggali lagi tentang pelajaran penjas tadi itu. Yang awalnya hanya ingin bermain bola pada saat penjas, saya kasih pandangan kepada mereka dan alhamdulillah mereka bisa menerima apa yang saya ucapkan tadi dengan mengikuti pelajaran begitu, Bu. Begitu kira-kira, Bu, ini. Jadi benar-benar ya Pak Roy, CGP ini, kegiatan kita selama pendidikan guru penggerak ini benar-benar dapat meningkatkan kompetensi kita ya Pak Roy, terutama untuk menyelami, menjiwai anak-anak murid kita agar kita bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang memang benar-benar berpihak pada murid, begitu ya Pak Roy? Betul, Bu, ini. Jadi kita lebih memahami emosional mereka lah, Bu. Karena kan kadang-kadang anak-anak di sekolah itu ada yang berantem, ada yang bandel, ada yang nggak mau, ada yang bahkan tidur di dalam kelas begitu kita menjelaskan di dalam kelas itu. Jadi setelah kita kasih pandangan, setelah kita motivasi mereka, setelah kita pahami latar belakang mereka, jadi mereka lebih bisa menghargai kita sebagai guru di depan. Jadi bukan mereka takut kepada kita, tapi mereka menghargai kita, karena kalau belajar sambil menghargai itu lebih enak daripada ditakuti. Jadi saya buat mereka itu menghargai saya karena saya menghargai mereka sebagai siswa, dan juga sebaliknya mereka bisa menghargai saya sebagai guru di situ. Jadi di situ ada umpan balik dan ada di situ dua arah, dan feedback itu jadi lebih menyenangkan di situ, Bu. Jadi pembelajaran itu lebih aktif. Saya tidak pernah memarahi mereka, tapi saya memberikan pandangan kepada mereka ketika mereka membuat kesalahan. Dan kami juga sudah membuat kesepakatan kelas di situ. Ketika ada pelanggaran, ada di situ violation itu atau pelanggaran, maka mereka sudah paham apa konsekuensinya. Dan itu sudah saya jelaskan kepada mereka, dan mereka menjadi polisi setiap masing-masing siswa. Jadi saya bilang di situ ada di situ saksi dan dilaporkan ketika ada pelanggaran, maka di situ mereka langsung melakukan konsekuensi apa yang sudah disepakati bersama pada saat awal pembelajaran tadi itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini pembelajaran bisa lancar, Bu. Begitu, Bu Yeni.
Alhamdulillah Pak Roy ya. Jadi ilmu-ilmunya tersalurkan yang selama ini didapat dari kegiatan baik itu pendidikan guru penggerak, kemudian latsar, lalu pendidikan Pak Roy di PPG. Jadi benar-benar dapat meningkatkan kompetensi Pak Roy. Begitu juga guru-guru yang lain. Memang itu sangat penting bagi kita sebagai guru ya Pak Roy. Iya, Oke Bu. Pak Roy, kita kini masuk ke tahap akhir coaching kita ini Pak Roy. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari bincang-bincang kita malam ini Pak Roy? Iya, saya lebih terbuka pikiran saya, Bu, setelah kita coaching dari mulai awal tadi sampai sekarang ini, saya bisa lebih terbuka lagi tentang kompetensi itu ternyata penting bisa kita bagikan. Selain pada diri kita ini, kita bisa menyebarkan kepada rekan-rekan guru juga supaya mereka bisa memberikan hal yang sama dari yang apa yang kita buat itu tadi, Bu. Terus lalu anak-anak juga bisa lebih bisa lebih menyenangkan tentang pelajaran yang mereka ikuti selain pelajaran penjas. Dan juga saya harapkan nanti yang dapat dari cerita kita ini tadi, Bu, dari mulai awal sampai sekarang ini, bisa guru-guru kelas lain bisa menerapkan apa yang saya terapkan pada saat anak-anak itu tadi. Jadi alhamdulillah saya dapatkan ini motivasi untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi yang ada di dalam diri saya dan juga bisa menyebarkan kepada rekan-rekan lain dengan hal-hal positif yang selama ini saya dapatkan. Itu Bu Yeni. Baik Pak Roy. Semoga kegiatannya semuanya lancar ya Pak Roy, mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai harapan Pak Roy, apa yang dicita-citakan juga tercapai. Amin ya Allah, amin. Ya Bu Tetap Yeni, jaga terima kasih Bu kesehatan Pak Yeni. Roy, karena itulah yang sangat penting. Iya Bu, Terima kasih juga Pak Roy iya sudah Bu, berbagi cerita pada malam hari ini. iya sama-sama Bu Yeni. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bu Sri, hasil kegiatan coaching kami. Mohon ditanggapi Bu Sri. Terima kasih kepada Ibu yang telah melakukan sesi coaching. Dari sesi coaching yang telah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu lakukan dalam pengembangan kompetensi coaching pada malam hari ini? Nah, saya sudah berusaha Bu Sri untuk menghindari asumsi dalam melakukan coaching dan juga saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memberdayakan coach saya. Baik, setelah saya melakukan pengamatan pada sesi coaching yang Bapak Ibu lakukan, saya membuat catatan-catatan kecil. Di sini Bu Yeni sebagai coach sudah tampak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memberdayakan coach untuk menggali kompetensinya. Kemudian untuk kompetensi yang mendengar aktif dan presence juga sudah terlihat sangat baik. Terima kasih Bu Sri. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching pada hari ini? Terima kasih Bu Sri. Jadi saya ingin untuk meningkatkan lagi agar saya benar-benar terbiasa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih memberdayakan coach saya sehingga nantinya saya benar-benar terampil untuk mengcoaching coach saya agar benar-benar memberdayakan coach saya untuk menyelesaikan solusi dari masalah-masalahnya. Begitu Bu Sri. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Roy dan Bu Yeni yang telah melakukan sesi coaching pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu pengamat. wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Roy, Bu Sri. Selamat malam Ibu Yeni. Bagaimana kabarnya nih Pak Roy, Bu Sri? Alhamdulillah Bu, baik Bu, Sehat. sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini di sini saya akan berperan sebagai pengamat ya Bapak Ibu. Nah, saya akan mengamati kegiatan coaching yang nantinya Bapak dan Ibu lakukan untuk 10 sampai 15 menit ke depan. Nah, jadi di sini nantinya kita akan melihat kegiatan coaching alur Tirta yang meliputi kompetensi inti yaitu presence, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini yang berperan sebagai coach Pak Roy ya. Kemudian Iya, Bu. coachingnya Bu Sri ya Bu. Iya, Bu. Ya, jadi Pak Roy kira-kira apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan melalui kegiatan percakapan coaching ini Pak Roy? Baik Bu, terima kasih. Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Bu kepada coaching nanti, pada saat coaching nanti sama Bu Sri Rezeki. Pertanyaan berbobot ya Pak Roy. Iya Bu, iya Bu. Bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi nih Pak Roy? Nanti saya ingin kompetensi yang pertanyaan berbobot tadi, saya ingin lebih mengarahkan pertanyaan yang lebih spesifik lagi sehingga saya bisa memahami emosional dari si coach tadi itu tentang permasalahan yang dialaminya, Bu. Baik. Kira-kira apa indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan Pak Roy? Saya berharap dapat mendengarkan aktif tadi itu dari permasalahan dari si coach tadi itu, dan bisa si coach tadi itu bisa meluapkan emosinya, bisa masuk ke dalam bisa mendapatkan solusi dari apa permasalahannya tadi itu dengan pertanyaan berbobot tadi itu lebih spesifik lagi, lebih ke substansial lagi, sehingga si coach tadi itu bisa menemukan solusi dari coaching yang akan dilaksanakan sebentar lagi ini, Bu. Baik, jadi di sini untuk diketahui, saya sebagai pengamat, nantinya adapun kriteria-kriteria dari kegiatan coaching yang Bapak Ibu lakukan, kriteria penilaiannya yaitu meliputi mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Untuk itu, Oke, Bu. Bapak Ibu silakan ambil posisi untuk bersiap-siap melaksanakan percakapan coaching selama 10 sampai 15 menit ke depan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk waktunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni. Izin Bu Yeni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Rezeki. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya malam ini, Bu Sri? Alhamdulillah sehat, tetapi saya sedikit resah ini, Pak. Waduh, resah. Kira resah, Bu. Ya, resah kenapa itu, Bu? Iya, begini, Pak. Jadi kemarin saya ditegur kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja yang saya lakukan, Pak. Oke, berarti terkait dengan itu tadi, berarti kita akan berbincang malam ini tentang permasalahan Ibu tadi itu, Bu. Apa tadi, Bu? Ketidakdisiplinan, Pak. Oh, ketidakdisiplinan. Berarti malam ini kita akan membincang-bincangkan ketidakdisiplinan Ibu, karena hubungan Ibu dengan kepala sekolah agak gimana gitu ya, agak renggang begitu, Bu ya? Iya, Pak. Benar. Oke, jadi nanti setelah kita bincang-bincang ini, kira-kira apa tujuannya, Bu, setelah kita bincang-bincang ini, Bu?
dengan pertemuan kita ini, percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan solusi Pak atas keresahan saya yang terjadi. Ibu bisa mendapatkan solusi dari apa permasalahan Ibu tentang Bu sering apa hubungan Ibu lah kepada kepala sekolah Bu ya. Iya Pak, Oke, benar. Oke, izin Bu. Jadi apa yang menyebabkan Ibu sering terlambat masuk ke sekolah Bu kira-kira? Saya Pak terlambat bukan karena alasan, tapi bukan tanpa alasan gitu ya Pak. Jadi memang saya terlambat ini karena kerepotan saya dengan anak-anak saya yang 3 orang ini Pak. Jadi mereka ini semua harus saya siapkan pagi hari, kemudian saya mengantarkannya ke tempat yang jaga. Jadi pagi pun saya sudah bangun pagi, tetap saja saya agak sedikit keteter lah Pak dengan anak-anak saya ini, seperti itu Pak. Oh berarti Bu karena ada urusan untuk mengantar anak Bu ya ke tempat yang mengasuh ya Bu ya. Jadi termakan waktu lah Bu ya, gara-gara itu Ibu terlambat mengantarkan anak tadi itu kira-kira berapa kali Bu terlambat dalam 1 minggu Bu? Jadi di akhir-akhir minggu ini memang saya terlambatnya sampai 3 kali 4 kali seperti itu Pak. Jadi saya langsung ditegur kepala sekolah, kenapa Bu Sri terlambat, begitu Pak. Jadi 3 sampai 4 kali dalam beberapa waktu belakangan ini ya Bu ya? Iya Pak. Oke baik Bu. Jadi kira-kira Bu setelah Ibu ditegur kepala sekolah, ada nggak usaha Ibu supaya Ibu bisa tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan bisa menghubungi bisa hubungan Ibu dengan kepala sekolah tadi bisa lebih baik Ibu? Kira-kira ada nggak solusi apa yang Ibu buat selama inilah supaya menghindari terlambat tadi itu Bu? Iya Pak, jadi ini rencana saya akan menghadap kepala sekolah, saya akan menjelaskan kembali alasan saya mengapa saya terlambat. Kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau dan saya juga akan mencoba mencari solusi lagi yang terbaik supaya dengan anak-anak saya ini pun siap, cepat, dan saya pun juga bisa cepat berangkat ke sekolah. Oh, berarti Ibu nanti akan meminta izin kepada sekolah Bu ya untuk menjelaskan secara spesifik tentang apa masalah Ibu sehingga bisa terlambat begitu Bu ya. Iya Pak. Oke, jadi Ibu masuk jam berapa Bu di sekolah Bu? Kami di sekolah masuknya pukul 7 Pak Roy. Oh, pukul 7 ya Bu ya. Oh, pukul 7 ya Bu. Oke, berarti sebelum pukul 7 Ibu harus sudah menyiapkan sarapan anak-anak, udah mengantarkan anak-anak ke tempat pengasuhnya begitu ya Bu? Iya Pak, benar sekali Pak. Oke, baik Bu. Jadi nanti setelah nanti Ibu komunikasikan kepada kepala sekolah, kira-kira setelah itu ada nggak solusi lain Bu setelah Ibu komunikasikan kepada kepala sekolah tentang permasalahan Ibu karena terlambat itu tadi, selain itu ada nggak kira-kira solusi lain atau strategi lain yang akan Ibu laksanakan untuk permasalahan Ibu yang terlambat ini Bu? Supaya Ibu tidak terlambat lagi. Strategi apa Bu yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, jadi saya sudah memikirkan bahwa saya akan mengganti, biasanya saya mengantar, saya akan mencoba mengkomunikasikan kepada pengasuh saya agar dia bisa menjemput anak-anak saya, kemudian dibawa ke tempatnya. Jadi biar saya tidak terlalu kerepotan di pagi hari. Oh, jadi Ibu komunikasikan kepada pengasuh ya Bu ya, supaya dia menjemput ya Bu ya? Iya Pak. Oh ya itu bagus Bu, karena ya lebih itu solusi yang bagus itu Bu, karena dia daripada Ibu nanti terlambat mengantarkan lagi dua kali kerja Ibu datang ke
ngantarkan ke tempat pengasuh, ibu pergi ke sekolah, bagus yang tadi pengasuh tadi itu menjemput anak ibu kan, karena kesibukan ibu sebagai guru untuk supaya datang tepat waktu ya Bu ya. Iya, Pak. Oke ya baik Bu. Lalu kira-kira tanggapan kepala sekolah marahnya bagaimana nih Bu? Marah-marah kayak mana gitu atau sering didapat teguran kepada ibu sehingga ibu dapat apa namanya teguran secara lisan atau bagaimana Bu marahnya kepala sekolah sama ibu tadi itu? Sebenarnya kalau kepala sekolah ini menegur itu hal yang wajar karena dia melakukan penilaian kepada anggotanya. Tetapi namanya perempuan ya kan Pak, saya baper itu Pak, istilah anak-anak muda itu baper. Jadi Oh, bapak ya, Bu, ya. iya, jadi langsung baper. Jadi saya sedikit tidak senang karena teguran. Sebenarnya itu seharusnya jadi introspeksi bagi saya. Ya, teguran untuk membangun itu sebenarnya lebih baik untuk membangun diri saya yang lebih baik, Pak. Oke, Bu, baik. Berarti itu sebagai introspeksi juga pada diri Ibu tadi ya, supaya bisa untuk tidak terlambat lagi, terutama yang untuk masuk dalam sekolah tadi itu, Bu. Dan untuk memperbaiki hubungan kepada kepala sekolah tadi itu, Bu ya, supaya Iya, Pak. lebih erat lagi emosionalnya tadi, Bu ya. Oke, Ibu, terima kasih, Bu. Berarti apa kira-kira, Bu, yang kita dapatkan pada perbincangan malam ini? Kita udah sampai di penghujung ini tadi, Bu. Apa kira-kira yang udah kita dapatkan dari coaching kita pada malam ini, Bu? Alhamdulillah saya merasa lega, Pak. Saya tidak resah lagi karena saya telah menemukan solusi yang akan saya lakukan untuk permasalahan ketidakdisiplinan kinerja saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sri. Semoga nanti masalah Ibu bisa terselesaikannya, biar bisa tidak terlambat sekolah lagi dan bisa hubungan Ibu dengan kepala sekolah bisa lebih baik lagi ke depannya supaya bisa membangun pendidikan terutama karakter anak-anak kita di sekolah supaya bisa mencetak masa depan yang lebih baik lagi ya Bu Sri ya. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu dan mendengar keluh kesah saya. Iya, terima kasih Bu udah bisa coaching kita malam ini, udah bisa meluangkan waktu juga sedikit. Ada sedikit cerita kita ini 10 sampai 15 menit ke depan tadi itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri udah berbincang-bincang malam ini. Saya rasa cukup ya perbincangan kita malam ini. Terima kasih Bu Sri. Iya, Pak. Oke, sehat-sehat selalu Bu Sri ya. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai Bu Yeni. Saya kembalikan kepada Bu Yeni. Terima kasih Pak Roy dan Bu Sri Rejeki yang sudah menampilkan percakapan coachingnya, yang sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik seperti itu ya kan Pak Roy dan Bu Sri? Iya, iya Bu Yeni. Jadi tadi saya lihat Pak Roy dan Bu Sri sudah berupaya untuk melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga melihat Pak Roy sebagai coach berupaya untuk menghindari asumsi, kemudian berupaya juga untuk memberdayakan Bu Sri sebagai coach agar dapat menemukan solusinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, Iya, jadi menurut Pak Roy, kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan kompetensi coaching yang ingin ditingkatkan tadi Pak Roy, meliputi pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Pak Roy? Ya, terima kasih Bu Yeni. Saya tadi sudah melakukan coaching sama Bu Sri.
saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot tadi lebih spesifik lagi, lebih substansial lagi, agar bisa seperti perbincangan kita di awal tadi, agar bisa memahami tentang emosional dan tentang permasalahan dari si coach tadi itu, dan si coach tadi itu bisa menemukan solusinya sendiri. Dan saya juga menghindari pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjudge, dan saya juga menghindari tentang pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari konteks tadi itu, Bu. Jadi lebih ke pertanyaan substansial dari pernyataan Ibu tadi itu, saya kembangkan pertanyaan lebih dalam lagi dari pernyataan dari si coach tadi itu, Bu. Iya, baik Pak Roy. Jadi kira-kira Pak Roy, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi Pak Roy? Ya, saya akan mengembangkan lagi yang tetap pada pokok tadi itu, pertanyaan berbobot tadi, dan selalu mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan mendengarkan dari pernyataan si coach tadi itu. Jadi saya ingin mengembangkan potensi saya tadi itu sebagai coach melalui pernyataan-pernyataan dari si coach tadi itu, agar permasalahan tadi itu bisa lebih substansial dan lebih mendalam lagi itu, Bu. Jadi emosionalnya dapat, masalahnya dapat, terus solusinya juga dapat, itu dia. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan kita untuk kedepannya bisa lebih baik. Sama seperti saya juga masih tahap belajar seperti itu ya Pak Roy. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa menerapkan percakapan coaching, supervisi yang sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kita juga semakin terampil seperti itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memberdayakan coach kita nantinya untuk menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Agar Iya, Bu, kompetensinya sama-sama, lebih Bu. meningkat sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu ya Pak Roy dan Bu Sri. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Begitu, Bu, kira-kira. Saya rasa cukup untuk hari ini Pak Roy dan Bu Sri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yani. Sama-sama Pak Roy dan Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu Yani, selamat malam Ibu Sri, rezeki. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah sehat Pak Roy. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani. Izin pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching. Saya akan mengamati nanti tentang coaching ibu-ibu sekalian yang akan Ibu laksanakan pada 15 menit atau 10 sampai 15 menit ke depan. Di sini sebagai coach itu Ibu Sri ya, sebagai coach, dan coach itu Ibu Yeni. Yang berperan sebagai coach itu Bu Sri sekali lagi, dan sebagai coach itu Ibu Yeni. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roy. Oke ya Bu ya, Ibu sebagai coach di sini kira-kira kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan Bu Sri? Pada kesempatan coaching kali ini, Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Pak. Pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Pak. Oke, terus kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan itu apa Bu nanti? Indikator ketercapaian pengembangan yang ingin saya harapkan itu yaitu saya mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach yang berasal dari hasil mendengar aktif, sehingga saya dapat memberdayakan coach saya ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, berarti Ibu kriteria yang Ibu dalami itu adalah mendengar aktif ya Bu ya? Iya Pak. Oke, berarti di sini saya sebagai pemberitahuan saja Bu, rubrik penilaian itu ada mendengar aktif,
pertanyaan berbobot sama memberdayakan coaching itu. Jadi ada 3 instrumen penilaian yang akan kita laksanakan dan saya amati nanti dalam 10 sampai 15 menit ke depan. Oke, baiklah Ibu untuk silakan melaksanakan coachingnya 10 sampai 15 menit ke depan. Dipersilakan waktu dan tempatnya dengan segala hormat. Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Sri. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu Yen. Bu Sri sedang sibuk tidak Bu Sri? Kebetulan saya lagi free nih Bu Yen. Ada yang bisa saya bantu Bu Yen? Begini Bu Sri, saya kewalahan menghadapi murid saya yang bernama Danu di kelas Bu Sri. Kewalahan yang bagaimana itu Bu? Begini Bu, dalam setiap pembelajaran, si Danu ini tidak pernah fokus dan terkadang mengganggu temannya Bu Sri. Begitu ya Bu Yen. Menurut Bu Yeni, kira-kira apa yang ingin Bu Yeni lakukan untuk membuat Danu menjadi fokus dalam pembelajaran di kelas? Mungkin selama ini kegiatan pembelajaran yang saya rancang belum memenuhi kebutuhan belajar si Danu ya Bu Sri. Karena pernah ketika saya mengajar menggunakan InFocus dengan menampilkan video pembelajaran seperti itu, Danu itu menjadi tertarik untuk memperhatikan, walaupun Danu tidak pernah duduk tenang begitu Bu Sri saat belajar. Dari pengalaman yang telah Ibu Yeni lakukan tadi, kira-kira apa yang dapat Ibu ambil kesimpulannya? Saya berpikir bahwa Danu memiliki gaya belajar kinestetik, Bu Sri. Gaya belajar kinestetik ya Bu Yen? Iya, Kalau Bu Sri. begitu, pembelajaran seperti apa yang akan Bu Yeni lakukan untuk anak-anak kita yang memiliki gaya belajar kinestetik? Menurut saya, kegiatan pembelajaran yang memungkinkan anak kinestetik belajar sambil bermain, begitu Bu Sri. Wah, menarik itu Bu Yeni. Saya tidak sabar ingin mendengar cerita selanjutnya ketika Bu Yeni menerapkan belajar sambil bermain di kelas. Iya, Bu Sri. Rencana saya akan mulai menerapkannya minggu ini. Saya pasti bakal curhat lagi deh ke Bu Sri. Kira-kira Bu Yan untuk pembelajaran sambil bermain ini, contohnya seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Rencana saya akan memanfaatkan media menyusun huruf, Bu Sri, menjadi kata sesuai gambar nanti yang saya sajikan. Jadi murid-murid saya itu belajar secara berkelompok, melibatkan setiap anak bekerja sama untuk mencari dan menyusun huruf-huruf menjadi kata sesuai gambar. Selain itu, anak-anak tersebut juga saya akan minta untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya ke depan kelas untuk ditanggapi temannya yang lain. Begitu kira-kira gambarannya, Bu Sri. Wah, semangat ya Bu Yan. Mudah-mudahan rencana pembelajaran ini berjalan lancar. Terima kasih, Bu Sri. Iya, terima kasih juga Bu Yeni telah berbagi cerita dengan saya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Sri. Waalaikumsalam, Bu Yen. Baik, udah selesai, Bu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bu Sri sebagai coach telah melakukan coaching kepada Bu Yeni sebagai coach. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu pada saat coaching tadi Bu sama Bu Sri?
ketika coaching bersama Ibu Yeni tadi, Pak, saya berusaha untuk menghindari asumsi dalam melakukan coaching. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar dapat memberdayakan coach saya tersebut sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya dengan solusi yang terbaik begitu, Pak. Oh, dengan solusi yang terbaik, Bu ya. Ya. Kira-kira kompetensi apa lagi, Bu, yang Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dan perdalam lagi itu saya ingin pada kompetensi pertanyaan berbobot ini lebih dapat memberdayakan lagi, Pak. Jadi saya memang betul-betul ingin mendalami kompetensi pertanyaan berbobot untuk kompetensi coaching saya, Pak. Pertanyaan berbobot yang lebih spesifik lah, Bu ya, supaya bisa lagi lebih memahami emosional tadi dari si coach tadi itu, Bu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri dan terima kasih Bu Yeni. Selesai kita sampai di tahap akhir kita ini. Saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Bu ya. Semoga permasalahan yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik pada kehidupan sehari-hari kita ini. Oke, baik Bu, demikian pertemuan kita malam ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.